Kota Cilegon 23 tahun sudah. Mohon diluruskan, belum pernah mendapat piagam Adipura. Namun belakangan ini Kota Cilegon, kota pertama di Indonesia menjadi contoh pengelolaan sampah. Bahkan Kota Cilegon sendiri belum pernah mendapatkan Adipura. Apa? Kalaupun kita punya tempat sampah, tetapi warga kita ada lingkungan kita masih kotor, nggak ada artinya. Di era digital saat ini, seorang pemimpin daerah, baik pejabat publik, banyak melakukan pencitraan. Itu sah-sah saja menurut saya. Ada tanggapan terkait hal ini? Saya itu kalau misalkan makan di warteg, atau makan uduk di jalan, atau makan di tempat-tempat yang memang, ya terlepas orang melihat itu pencitraan, bukan pencitraan. Ya. Artinya apa? Ya lidah saya memang dari kecilnya udah seperti saya bukan anak sultan gitu. Saya anak petani, anak pedagang yang memang pekerjaan apa yang belum saya lakukan, dari tukang kuli, dari tukang panggul, dari security, apa udah jadi ya makan-makan di seperti itu ya. Karena memang lidah saya lebih banyak mengenal masakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon dari Gedung DPRD Cilegon yang kita cintai ini, dalam acara Libas, Lintas Bincang-Bincang bersama Pak Dia Sinaga. DPRD Kota Cilegon terdiri dari 40 anggota yang terbagi dari 4 dapil. Lalu, kurun waktu memasuki tahun ketiga. Seperti apa pengawasan yang dilakukan para anggota DPRD yang terhormat? Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Isrok Mi'raj SE MH, yang cukup familiar di kalangan masyarakat, dikenal sangat merespon, menerima aduan, bahkan cukup aktif di beberapa organisasi. Bahkan terpantau media sangat dekat dengan kaum milenial. Podcast dengan Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Isrok Mi'raj SE MH, dengan tema mengupas apa tugas dan fungsi sosok pimpinan DPRD. Tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior dan sekaligus Pimret Lugas TV. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Oke, sahabat Lugas TV, ketemu lagi bersama kami Lugas TV dengan kru. Tentunya pagi-pagi ini kita menyita waktu sang ketua. Seperti kata Pak Blangkon, tema kita mengupas apa fungsi dan tugas unsur pimpinan alat kelengkapan dewan. Tentunya saat ini menjadi Ketua DPRD Kota Cilegon, Kang Isro. Dengan itu, karena ini akhir tahun, tentunya kita mau tanya-tanya ini udah periode 2 tahun menjelang mau masa 3 tahun ini kepemimpinan eksekutif pemerintahan Bapak Haji Eldi Agustian dengan Pak Haji Sanusi.
Apa kabar Kang Isro? Alhamdulillah. Waduh, terima kasih waktunya nih Kang Isro. Oke. Pertama silakan menyapa sahabat Lugas TV. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Pagi ini kita ketemu kembali. Mungkin untuk yang sekian kalinya saya podcast dengan Lugas TV. Memang kami selalu mendoakan di setiap momen, khususnya untuk masyarakat Kota Cilegon, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, karena hakikat manusia adalah beraktivitas, dan dalam aktivitas tersebut tentu ada kebutuhan pokok dasar yang harus dipenuhi, dan ini bagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara harus hadir dalam hal-hal yang bersifat kepentingan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi modal dasar bagaimana hadirnya negara, dalam hal ini pemerintah, kepada kebutuhan utama dalam kita beraktivitas. Oh, luar biasa, sahabat Lugas TV. Seperti kata Pak Blanco tadi, sang ketua DPRD, Kang Isro ini adalah cukup familiar dengan kaum milenial, ya. Tentunya sahabat Lugas TV udah lihat wajahnya begitu masih muda, bahkan mantan security. Wah, luar biasa. Bagaimana peran legislatif Cilegon dalam membangun indeks demokrasi di Kota Cilegon? Silakan, Ketua. Iya, kami menyadari bahwa kami sendiri, terutama saya dan kebanyakan juga anggota DPRD Kota Cilegon, memang lahir dari seorang aktivis, sehingga kemudian itu menjadi suatu dasar buat para anggota DPRD dan kita, terutama saya, bagaimana membangun demokrasi yang baik. Kami tidak anti kritik, kami sering dihujat, dikritik, diomongin hal-hal yang memang kurang berkenan. Itu sudah konsekuensi seorang yang mempunyai jabatan publik seperti anggota DPRD atau apalagi ketua DPRD. Tetapi pada prinsipnya itu sebagai dinamika dalam berdemokrasi. Hanya saya memang sering saya sampaikan bahwa demokrasi bagaimana seorang warga negara, setiap warga negara diberikan hak untuk melakukan pendapat, menyampaikan pendapat, memberikan masukan. Dan sekarang kita ketahui di era pasca reformasi ini betul-betul jadi alurnya itu, putarannya itu dari masa ke masa pasca reformasi itu berubah drastis, dan memang di titik kemarin ada undang-undang ITE, bagaimana mungkin negara, dalam hal ini pemerintah, ada evaluasi terkait dengan bagaimana demokrasi itu tentu tidak mengenyampingkan kaidah-kaidah, norma-norma dalam menyampaikan pendapat, sehingga diaturlah oleh undang-undang ITE. Dan ternyata ketika undang-undang itu dibuat oleh negara menjadi aturan, tidak sedikit masyarakat atau aktivis-aktivis yang tersandung kasus pelanggaran undang-undang tersebut, dan ada juga berita-berita hoax yang memang saya sih memang sepakat ada itu, dimana kita bebas berpendapat, tetapi juga norma kaidah-kaidah akhlak, norma harus di atas, harus tetap luar biasa. Sebagai pimpinan DPRD, mungkin kalau masyarakat luas dilihat di Google itu adalah, tapi saya pingin nih sahabat Lugas TV, pingin dari sang ketua, apa tugas dan fungsi pokok utama? Iya, tugas pokok utama itu sebagai pimpinan DPRD itu yang lebih penting ketika tanggal 23 Maret saya dilantik menjadi ketua DPRD. Itu saya sudah memahami, saya harus siap bahwa kebebasan saya
sudah dirampas oleh negara 95%. 95%. Dirampas oleh negara. Tanggal 23 Maret tahun 2001 kalau nggak salah. 2021. Itu kebebasan saya sudah dirampas oleh negara 95%. Bagaimana menjadi simbol suatu organisasi, institusi DPRD dalam hal ini tugasnya ya mengkoordinasikan, tidak ada di dalam internal tetapi juga dari eksternal. Karena kita adalah Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Bagaimana ini harus selaras, ini harus bisa saya selaku ketua tidak hanya menjadi mengkoordinasikan di internal, tetapi juga bagaimana harus menjadi perwakilan di eksternal ketika ada kegiatan atau tentang kenegaraan, tentang dalam hal ini kenegaraan itu ya yang ada di daerah. Kan seperti itu. Karena kadang-kadang begini, ya contoh mau Nataru nih, mau Natal dan Tahun Baru, contoh misalnya ada Pak Kapolri datang, Pak Panglima TNI, nah maka kami Forkopimda juga harus mendampingi, itulah. Oke, artinya di luar dari pengawasan segala macam ada masuk ketua DPRD unsur Forkopimda. Unsur Forkopimda. Artinya menyita waktu tadi, dirampas hak 95%. Salah satunya itulah ketua ya, waktu itu tersita eksternal. Wow, luar biasa. Bisa tidak dijelaskan kepada publik seorang dipilih menjadi ketua DPRD, syaratnya, ketentuan seperti apa, mekanismenya ketua? Iya, jadi begini. Kenapa nggak yang tua? Kan kira-kira gitu. Sering kita sampaikan di berbagai macam momen bahwa yang ikut pemilu itu adalah partai politik. Partai politik. Bukan isro'nya. Di garis bawah ya? Garis bawah ya. Yang ikut pemilu itu kalau saya dari Golkar, atau yang teman-teman dari Nasdem, PKB, Gerindra, PAN, PKS yang di sini ada, dan Berkarya. Jadi yang ikut pemilu itu adalah partai politik, bukan isro'nya, tetapi Golkarnya yang ikut pemilu. Maka ketika hasil dari prosesi demokrasi yang menghasilkan suatu pileg, nah di situ dilihat dari tataran, aturan, mekanisme ketika partai politik A menjadi suara terbanyak di daerah tersebut, berarti rakyat memberikan kepercayaan kepada partai A. Oke, siap. Nah, di dalam partai ada namanya peraturan organisasi PO. Nah, di situ mengatur kriteria menjadi seorang ketua DPRD itu apa saja. Biasanya ada di PO, di peraturan organisasi. Nah, di situ ada pertama, dia belum pernah kalau di Golkar, nggak tahu kalau di partai lain ya. Karena saya berbicara internal Golkar. Ini berbicara internal Golkar. Berbicara internal Golkar. Pertama, dalam PO tersebut, karena ini dipisah dari ADART, PO ini tersendiri. Karena PO mengatur secara teknik aturan-aturan yang diberlakukan di kader partai. Pertama yaitu syarat menjadi ketua DPRD memang yang menentukan partai. Hasil pleno oleh seluruh pengurus, Tetapi ada kriterianya yang ditentukan oleh DPP. Pertama, sampai ke DPP. Kalau untuk ketua DPRD, DPP, SK-nya DPP. Lanjut. Bukan DPD, itu DPP. Kewenangannya kayak contoh kepala daerah, ketua DPRD itu. Pertama, dia tidak pernah menjadi partai politik lain. Syarat di PO itu ya. Ini di internal Golkar ini ya. Internal Golkar. Ini kita berbicara di internal Golkar. Karena saya dari Golkar. Itu tidak pernah menjadi anggota partai politik yang lain. Saya belum pernah. Siap. Ini baru tahu saya ini. Ya, itu satu. Yang kedua, 2 periode. 2 periode. Jadi sebelumnya pernah menjadi anggota dan dianggap harus punya pengalaman. Itu PO-nya ya. Yang ketiga, PDLT, pengabdian, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Itu yang ada di Golkar. Jadi hanya 3 ini sebenarnya. Syarat yang diikutkan oleh
oleh DPP syarat-syarat itu. Tidak pernah menjadi partai politik lain. Suara terbanyak itu nggak masuk, nggak. Oke, siap. Tidak gitu tuh. Jadi hanya memang yang lebih utama itu sebenarnya itu 3 itu. Oke. Tidak pernah menjadi partai politik 2 lain dan pernah menjadi anggota dewan di tiap tingkatan kan gitu tuh, dan PDLT. Nah, PDLT ini luas. Iya. Karena kan pengabdian, dedikasi, loyalitas tidak tercela. Wow. Itu dalam Golkar itu. Nah, itu kan ditunya Ada tim survei dong kalau gitu. Contohnya Kang Isra mau dipilih internal nih kan, internal Golkar. Tadi yang masuk ke PDLT itu ada tim rahasia atau seperti apa nih? Iya, kan dilihat dan dari kita semua memahami bahwa apa yang sudah dilakukan untuk partai. Wow, luar biasa. Demikian sahabat Lugas TV. Jadi sebagai ketua DPRD itu khususnya kebetulan di Kota Cilegon yang menjadi ketua DPRD Partai Golkar, dan Partai Golkar lah di tahun 2019 yang lalu menjadi pemenang. Dari semenjak ada Cilegon. Ini berbicara untuk 2019. Luar biasa gitu ini. Iya. Sejak ada DPRD Kota Cilegon, Partai Golkar lah selalu menjadi pemenang dan menjadi ketua alat kelengkapan dewan unsur pimpinan ketua DPRD. Oke, luar biasa. Bicara anggota DPRD adalah menjadi advokasi masyarakat. Lalu seperti apa advokasi yang dilakukan selama ini dari pandangan sang ketua, Kang Isra? Ya. Jadi advokasi itu melekat di luar 3 tupoksi. Bagaimana controlling, legislating, dan budgeting. Nah, di 3 ini yang kita sering dengar, bagaimana controlling, legislating, dan budgeting. Tertentu di bahasa advokasi ini melekat di 3 tupoksi ini. Ya. Yang disebut advokasi itu, controllingnya bagaimana advokasi terhadap controlling ketika ada laporan, baik eksternal, baik swasta, yang terjadi beberapa hari kemarin. Bagaimana gejolak polemik antara warga dengan Krakatau Steel, contohnya pemagaran kan. Ada hal-hal yang menjadi aspirasi buat masyarakat. Nah, di situ ada kejadian industri misalkan pencemaran lingkungan atau hal-hal yang terjadi. Nah, di situ menadvokasi kita. Tetapi lagi-lagi harus dipahami oleh masyarakat bahwa advokasi kita itu bukan eksekutor. Itu. Bukan eksekutor. Bukan eksekutor. Kami hanya, tapi saya bangga di sini. Terserah apapun pendapat orang yang saya bilang bahwa saya dalam perenungan saya, dalam kesendirian atau dalam keluarga saya sering katakan, mungkin ini jalan saya kalau menuju surga. Kalau orang hidup punya masing-masing keyakinan beragama, maka keyakinan dalam agama saya mungkin melalui jalan politik ini saya menuju mencari ridha Allah dengan ingin mengharapkan surga. Karena dalam agama Islam itu ada 8 pintu surga, di mana seorang pemimpin yang adil, bagaimana orang dengan menyebarkan agamanya menjadi orang miskin yang sabar. Itu. Nah, maka saya punya prinsip gini, Bang ya. Tidak sedikit banyak terjadi kasus perselisihan antara buruh dan pengusaha selesai di kantor dewan. Tidak harus ke pengadilan dan semuanya saling tidak dirugikan. Itu semenjak saya 2014 jadi anggota DPR, waktu itu saya anggota di Komisi 2, wakil pimpinan Komisi 2. Bagaimana saya mengadvokasi, tidak sedikit saya memediasi di DPRD, gedung DPRD ini tidak 1-2 orang urusan buruh, urusan apapun selesai di kantor ini tanpa harus ke pengadilan. Oh, luar biasa. Nah, itulah maka kita berbuat sesuatu, mungkin ini jalannya. Ada pandangan publik itu, Ketua, bahwa seringnya demo, seringnya hearing antara masyarakat dengan DPRD itu tolak ukurnya lemahnya advokasi. Pandangan Ketua gimana itu? Iya, karena lagi-lagi konstitusi mengatur
membatasi hak kita ketika mengambil hak orang lain. Itu konstitusi dalam berhukum tata negara. Artinya begini, kita kan ada trias politikal. Bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga ini diatur kewenangannya masing-masing. Gitu tuh. Bahwa kewenangan kami sebatas yaitu tadi. Apa yang diingin ekspektasi masyarakat ya tidak bisa kami penuhi. Karena apa? Ada tadi konstitusi membatasi. Batasannya legislatif itu termasuk di DPRD. Inilah kewenangannya. Oh, ini ranahnya yudikatif udah. Ini ranahnya eksekutif nih gitu. Jadi itulah yang membatasi kita dalam bernegara. Dalam hukum tata negara itu seperti itu. Karena saya orang hukum. Jadi tahu bagaimana trias politikal mengatur kewenangan tiga lembaga negara. Masing-masing ada kewenangannya. Gitu. Wah, luar biasa. Semakin panas nih. Kak Isro, pemukiman itu mungkin lebih dahulu adanya industri datang. Pertanyaan saya, Kota Cilegon terdiri dari ratusan industri. Menurut Kang Isro, bagaimana indeks pemukiman masyarakat yang dekat dengan industri, khususnya perusahaan industri yang sangat berbahaya? Contohnya Timikal. Contohnya mungkin Kang Isro ada di Kecamatan Ciwandan tuh. Ada beberapa kawasan industri. Bagaimana pendapat Kang Isro? Ya, artinya begini. Berbicara industri, kita kembali kepada aturan kembali. Bahwa RTRW, rencana tata ruang wilayah, turunannya lagi adalah RDTR, rencana detil tata ruang. Itu perda delegatif. Kenapa perda delegatif? Itu udah turunan dari Bappenas. Bagaimana dengan LH, PUPR di atas? Kami perda delegatif itu harus melaksanakan, harus dibuat perdanya. Karena itunya sudah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagaimana kemarin 2001 kita telah selesaikan RDTR yang mencakup Kecamatan Ciwandan. Di situ ada konflik juga internal pemerintah antara LH, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Bappenas. Bagaimana LH merujuk kepada undang-undang bahwa RTH itu tata ruang terbuka hijau itu harus 14% tetapi dengan kondisi yang lahan kurang, akhirnya 12%, bukan 14%. Nah, di situ juga menjadi tarik ulur antara kementerian. Bagaimana LH selaku lingkungan hidup untuk juga ruang terbuka hijau ini, dan di undang-undang LH mengatur tentu bagaimana jarak antara industri dan pemukiman. Ya inilah realitasnya negara kita. Cuma lagi-lagi saya katakan, yaitu tadi kita ini berdasarkan perda kita pun perda delegatif yang harus kita tidak bisa merubah. Hanya menguatkan apa yang sudah menjadi rencana oleh Bappenas, oleh negara, bagian dari PSN, Program Strategis Nasional. Ya ini harus kita laksanakan. Nah, memang yang terjadi di Ciwandan contohnya itu hanya disisakan satu kelurahan. Kelurahan Kubangsari. Itu untuk pemukiman. Sisanya industri semua. Nah, kenapa pertanyaan sekarang masih ada rumah? Ya kata Bang Wadia tadi, karena antara rumah dan industri, rumah dulu, warga dulu. Nah, kalau si pengusaha industri dia berani membendol kampung, ya dibolehkan oleh aturan, karena memang di sana tata ruangnya sudah. Dilema. Bahasa dilema. Bagaimana Kang Isro melihat? Lah, Anda bersedia membangun industri sini. Lalu CSR-nya kalau Kang Isro melihat sudah berjalan kayak CSR dari ratusan industri di Kota Cilegon, dan pengawasannya tentu dari eksekutif seperti apa? Ya, jadi memang ini fenomena yang harus juga ada titik terang. Bagaimana ini kaitan CSR yang betul-betul, kalau BUMN kan jelas aturannya, undang-undangnya diatur. Tetapi kalau swasta dia tidak mengikat, sifatnya himbauan. Itu antar hubungan adat, hubungan mulok, muatan lokal, dan orang lingkungan yang ada di sekitar industri tersebut. Ini sudah jelas. Nah, sekarang kita lihat harusnya bagaimana BUMN dulu atau BUMD dulu, yang dia CSR-nya sudahkah memenuhi apa yang diamanatkan oleh undang-undang.
Nah di situ ya biasa siapa yang bisa melihat itu ya tentu ada APH, bukan kami ranah DPRD kalau di BUMN. Kalau swasta juga demikian, apalagi swasta. Hanya bagaimana mereka ada sesuatu yang memang simbiosis mutualisme sih sebenarnya. Dan memang di Cilegon itu penduduknya kan ada dua, masyarakat industri dan masyarakat umum. Nah ini disering, kami tidak menafikan apa yang sudah dilakukan misalkan oleh industri, tentu yang ada di sekitaran wilayah lingkungan, persentasenya kami tidak melihat itu seberapa besarnya, tapi memang mereka apakah itu entah terpaksa atau seperti apa, yang industri-industri rata-rata memang mereka berbuat untuk lingkungan sekitar. Kadang-kadang memang ada kepentingan-kepentingan yang memang ini nggak akan pernah selesai. Contoh logika sederhananya begini. Sebagai manusia biasa, saya ketika misalkan ada warga yang dia datang, Pak Dewan, tolong sih saya ngajuin proposal loh di industri itu tuh untuk kegiatan masyarakat ini. Saya himbau ke mbak industri, tolong industri ini, Mbak, mereka bantu. Ada hubungan baik. Di sisi lain ada warga yang memang ada debunya ini. Pak Dewan, tolong ini debunya. Ya, karena saya juga harus mengingatkan. Di sisi lain saya harus meminta, di sisi lain saya harus mengingatkan. Tapi muaranya ya itu untuk kepentingan masyarakat kan gitu. Toh mintanya bukan minta pribadi ibaratnya. Dan itulah memang yang terjadi gitu. Itu fakta. Itu fakta. Siapapun tokoh di Cilegon. Ketika Pak Budi mengajukan proposal untuk link di perusahaan itu, tentunya Kang Isro menghimbau. Datang Pak Iwan, yang mengatakan debu. Ya kan, tentunya menghimbau juga ke perusahaan tadi. Aduh, luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV, semakin menarik nih. Itu berbicara CSR tadi sama pemukiman layak di kawasan industri. Lalu ini berbicara di internal. Sebagai ketua DPRD dan 2 wakil ketua sebagai unsur pimpinan DPRD, ada AKD, alat kelengkapan dewan seperti komisi 1, 2, 3, dan 4, dan juga ada BAMUS, ada badan anggaran. Sejauh apa pengawasan yang sudah dilakukan selama DPRD berjalan 2 tahun inilah, khususnya kepemimpinan daripada Kang Isro? Contohnya kami kemarin pernah podcast ketua Komisi 2, hanya 10 anggota Komisi 2 membidangi mitra kerjanya ada 10 OPD. Tentunya ini sangat menyita waktu dari teman-teman anggota kita Dewan. Bagaimana pendapat ketua terkait ini? Kenapa nggak ditambahin aja anggota Dewan gitu? Kira-kira gitulah garis besarnya ketua. Iya. Jadi selaku pimpinan, bagaimana kami mengajak untuk kepada seluruh anggota DPRD bahwa kami adalah sifatnya koordinatif, bukan komando antara instruksi dari atasan ke bawah, tetapi lebih kepada koordinasi dengan AKD di bawah. Kami ada selaku pimpinan punya kewenangan secara hubungan yang baik terkait mengingatkan, kita memacu, yuk kita terutama dari produk hukum. Contoh, karena yang dilihat di DPR itu adalah produk hukum daerah kan, misalkan perda inisiatif, apa yang sudah dilakukan, yang dihasilkan. Dan yang kedua, bagaimana kita memberikan suatu reward dan punishment, reward sih bukan punishment ya, hanya reward kepada anggota di akhir tahun. Bagaimana anggota yang rajin, yang tidak pernah mangkir dalam rapat, itu kami berikan reward. Tapi kalaupun punishment nggak bisa, karena ranahnya punishment itu ketika menjadi sanksi moral, sanksi sosial oleh masyarakat, itu ada tugasnya BK, Badan Kehormatan, yang melihat apakah ini melanggar kode etik atau tidak. Nah, tetapi kami memahami bahwa rajinnya rapat juga tidak menjadi parameter anggota dewan itu baik. Karena apa? Tugas anggota dewan itu kan 3, sama dengan tupoksi dewan.
tidak hanya budgeting, legislating, dan controlling. Tetapi tiga ini juga bagaimana tugas pokok di rapat-rapat internal DPRD, tugas pokok dia sebagai wakil rakyat yang harus melayani rakyat di daerah pemilihannya masing-masing, dan kegiatan-kegiatan rakyat. Contohnya misalkan hajatan, orang meninggal, ada kegiatan-kegiatan olahraga, apa kemasyarakatan, itu mereka juga kan harus hadir. Nah, pada saat ini rapat di Dewan juga ada. Nah, mereka pasti akan pilih ke masyarakat. Yang ketiga, bagaimana perpolitik tadi. Karena kita lahir dan dibesarkan oleh partai, yang itu pemilu adalah partai. Jadi sama-sama tugasnya. Di DPRD secara normatif itu fungsinya budgeting, legislating, dan controlling. Di Indonesia juga bagaimana kita adalah anggota DPRD yang harus mengikuti rapat-rapat di kantor. Bagaimana dia adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, lahir dari rakyat, dinilai langsung oleh rakyat ini bermasyarakat atau tidak. Dan yang terakhir bagaimana tugas partai tadi. Jadi semuanya, maka ini tidak mudah. Gitu. Dan saya memaklumi sebagai pimpin, yang penting ada informasi bahwa saya hari ini tidak ikut paripurna karena apa? Oh, tetangga saya ada yang sakit, saya bawa ke rumah sakit. Oh, tetangga saya ada yang meninggal, saya harus nongkrong di itu ngebantuin. Oh, tetangga saya lagi hajatan. Komunikasi. Itu luar biasa. Sahabat Lugas TV, kita akan bertanya terkait eksekutif. Wali Kota Cilegon akan masuk ke pimpinan yang ketiga. Lalu sejauh apa sudah direlasikan janji politiknya waktu Pilkada 2019 yang lalu, 2020? Ada 10 janji politik. Boleh diceritakan atau tanggapan ketua secara singkat. Janji politik Wali Kota Cilegon sudah masuk ke tahun ketiga. Janji politik yang sudah dilakukan apa saja. Bagaimana kami kembali lagi ke fungsi controlling. Dan di setiap akhir tahun kita ada LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban, yang dan di akhir masa periode juga bisa dilihat dari RPJMD apakah yang dilakukan selama itu. Tidak hanya kami, bagaimana provinsi juga bisa menilai RPJMD-nya ini sudah terrealisasi atau belum. Nah, itu secara objektif nanti dilihat. Nah, sekarang yang terjadi, apakah peran kami di DPR sebagai controlling? Tentu kami melihat bagaimana janjinya itu misalkan tentang KCS. Oh, KCS-nya tentang ketenaga kerjaan. Kita ingin data real. Apakah benar dari BPS hasilnya misalkan pengangguran menurun? Itu kan tidak hanya dari lisan, dari ucapan. Dari ucapan saja yang disampaikan, tetapi harus didukung dengan data. By data. Karena kalau bahasa hukumnya seperti ini, kalau berargumen tanpa data itu namanya pembelaan diri. Itu bahasa hukum. Gitu tuh. Tetapi kalau berargumen, kalau dia by data, ditunjukkan dengan data, itu memang argumentasi. Itu artinya bukan pembelaan diri. Nah, di situ kita lihat nanti. Kalau yang mereka klaim sekarang katanya, oh, pengangguran, tingkat pengangguran terbuka sudah turun sekian persen. Kami butuh data itu. Suguhkan ke kami. Dan berapa persen UKM yang sudah mempunyai aktivitas yang tadinya dia tidak punya kegiatan, dia punya kegiatan dagang atau UKM gitu tuh. Jadi data-data itu harus real. Oke, di salah satu 10 janji politiknya yang kita pantau media nih, Ketua, yaitu tadi keterkaitan tentang pemukiman dekat industri. Tentunya dibutuhkan ruang terbuka hijau. Janji politiknya itu akan menyediakan 43 kelurahan RTH. Sejauh ini yang kami lihat belum berjalan. Apa tanggapan Ketua? Iya, belum. Itu realistis. Ya, karena dulu di dalam 10 janji komunnya itu ada yang namanya RTH perkelurahan. Nah, sekarang di mana? Kami belum melihat itu. Itu. Hanya memantau aja gitu. Bahasa ini, Mas Bro, gimana itu yang RTH, bisakah bahasa basi seperti itu, Ketua? Sama ya, itu disampaikan. Oh, disampaikan. Disampaikan dalam rapat-rapat tertentu kan gitu tuh. Dalam rapat-rapat tertentu itu tidak hanya disindir, karena tugas kita mengingatkan. Tugas DPRD itu mengawal apa yang mereka
tuangkan dalam janji ikrar dengan rakyat dalam hal ini, kan ketika dalam berkampanye, kalau saya terpilih akan secara konstitusi itu mereka berikrar dan melakukan perjanjian dengan rakyat. Maka rakyat pun memilih. Rakyat memilih, dan itu tertuang dalam dokumen daerah yang disebut RPJMD. Nah, tugas DPRD di situ sebagai representasi rakyat mengawal apakah janjinya sudah terpenuhi atau belum. Oh, luar biasa. Ini dua lagi pertanyaan gitu ini. Oke. Kota Cilegon 23 tahun sudah. Mohon diluruskan, belum pernah mendapat piagam Adipura. Namun belakangan ini Kota Cilegon, kota pertama di Indonesia menjadi contoh pengelolaan sampah. Bahkan Kota Cilegon sendiri belum pernah mendapatkan Adipura. Apa tanggapan Ketua? Iya, karena Adipura itu tidak dilihat apakah kita punya pengelolaan sampah atau tidak. Bukan dilihat dari itunya, tetapi kebersihan lingkungannya. Nah, maka yang saya bilang, oke, kami bukan kapasitas menghalangi program apa yang mereka lakukan, tetapi bagaimana kami memberikan masukan, mengontrol dari sisi apa yang harus dilakukan. Kalaupun kita punya tempat sampah, tetapi warga kita, lingkungan kita masih kotor, nggak ada artinya loh. Nah, seiring berjalan itu kami support, oke, tidak masalah. Yuk, dengan harapan PAD kita dapat dari BLUD-nya. Itu kan tidak bisa BUMD. Karena BUMD-nya harus dibentuk dulu dan tidak bisa langsung LH yang melakukan itu secara langsung menjaga retribusi, tidak harus BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, BLUD. Nah, di situ kalau katanya 1 tonnya sama dengan harga batu bara 1 ton, misalkan 1 juta, apa yang dikirim ke IP, nah itu kan ada potensi pendapatan tuh. Nah, tetapi yang lebih penting sebenarnya dengan adanya pabrik pengelolaan sampah tersebut harus diiringi dengan kebersihan Cilegonnya. Seperti itu. Jadi efeknya itu multiplier efeknya kemana-mana, variabelnya itu tidak hanya pendapatan saja, tetapi kebersihan lingkungannya. Nah, di situ Adipura itu dilihat bagaimana ketika dia mengetes jala, melihat Kota Cilegon, oh di bawah jembatan masih banyak sampah, tiap perapatan masih ada tumpukan sampah. Ya gimana mau dapat Adipura? Ya. Jadi artinya secara bahasa sederhana, kalau berbicara contoh pengolahan sampah, tentunya kebersihan lingkungan juga dong, gitu ya? Oke, luar biasa. Gitu. Oke, di era digital saat ini, seorang pemimpin daerah, baik pejabat publik, banyak melakukan pencitraan. Itu sah-sah saja menurut saya. Ada tanggapan terkait hal ini, Ketua? Ya, jadi terlepas itu apapun pencitraan ya, yang namanya di media sosial, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, dan rakyat punya hak untuk menilai apakah ini suatu pencitraan. Kayak contohnya begini, Bang Sinan. Orang saya itu kalau misalkan makan di warteg atau makan uduk di jalan atau makan di tempat-tempat yang memang ya terlepas orang melihat itu pencitraan, bukan pencitraan. Artinya apa? Ya lidah saya memang dari kecilnya udah seperti saya bukan anak sultan gitu. Saya anak petani, anak pedagang yang memang pekerjaan apa yang belum saya lakukan, dari tukang kuli, dari tukang panggul, dari security, apa udah jadi ya makan-makan seperti itu ya. Karena memang lidah saya lebih banyak mengenal masakan begitu, masakan riungan, rabek apa gitu, daripada ya sekarang aja ibaratnya di restoran. Jadi bukan hal yang pencitraan, tetapi yang lebih penting bagaimana saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon bahwa di era digitalisasi ini orang banyak dengan mudah menyampaikan. Beberapa kali nggak apa-apa, nggak bosan-bosan saya selalu ingatkan bahwa kita orang timur, kita harus menjaga kaidah-kaidah, norma-norma dalam menyampaikan pendapat. Jangan karena hanya berbeda pilihan pimpinan, apalagi ini menjelang tahun politik. Saya harapkan, apalagi RAKUHP-nya sudah disahkan juga kemarin, bagaimana diatur sedemikian rupa aturan-aturan, bukan Islam anti kritik,
Saya demo aja dari dulu. Tapi alhamdulillah saya tidak menghujat. Artinya tolong, kritik itu penting untuk sebagai penyeimbang, untuk menjadi suatu vitamin bagi para pejabat. Bagaimana dengan kritik dia ingat apa yang dia janjikan dan tidak selalu lupa akan hal-hal tentang kerakyatan yang begitu sekarang menjadi konsen kita bersama di era digital ini. Saya selalu menghimbau DPRD Cilegon tidak anti kritik. Ingatkan setiap mahasiswa yang datang pun saya kasih tahu, kritik kami, ingatkan kami ketika memang kami salah. Kami bukan anti kritik, tetapi tolong hindari yang namanya hujat, hoax, apalagi berita-berita, karena itu dampaknya akan terseret dengan kasus-kasus yang tidak diharapkan oleh kita dan tentu oleh keluarga kita. Oh, luar biasa. Kami tidak anti kritik, silakan mengkritik karena kami bukan manusia sempurna. Kayak gitu lah, Kang. Oke, 4 kata untuk Kota Cilegon. 4 kata itu kan kalau bagi pemenang kan katanya Cilegon maju, modern dan bermartabat. Nah, kalau saya mah tetap Cilegon akur, sedulur, jujur, adil, makmur. Oh, Oke, silakan menyampaikan closing statement Ketua. Ya, dalam closing statement sekarang saya sampaikan kepada seluruh warga Kota Cilegon, ingatkan saya, tentu saya sebagai al-insanu makhlul khata'an nisyan, bahwa manusia itu sifatnya salah, lupa kan, seperti itu sudah menjadi sifat dasar manusia, yaitu lupa. Ingatkan ketika saat lupa, ketika kami ilai-ilai, kritik kami tentu dengan kritik yang konstruktif. Yang kedua, bagi warga juga masyarakat diinformasikan bahwa kalau ada WA ke saya lama, ada DM misalkan ke saya lama, dijawab apapun itu, karena saya coba menghargai tamu. Ketika saya menerima tamu, saya coba tidak pegang handphone. Wow. Nah, habis itu kadang-kadang, dan begitu saya pegang handphone, lama sekali saya karena itu banyak WA gitu. Kenapa? Saya nggak mau ketika lagi ada tamu masyarakat menyampaikan aspirasi, saya asik WA. Itu yang saya coba terapkan. Makanya jujur Bang, saya sampaikan sering teman-teman komplain, kenapa lama? Yaitu kalau di kantor itu udah pasti saya kalau ada tamu, banyak tamu itu saya nggak pernah pegang handphone. Mungkin ada bahasa masyarakat, Ketua udah berubah ya? Udah berubah. Iya, Ketua udah berubah ya sekarang. Nah, jangankan temen, istri sendiri komplain ibaratnya, anak sendiri komplain kan kadang-kadang. Ya itu, karena saya coba menghargai ketika orang lagi ngomong, saya main handphone. Gimana perasaan itu ya yang saya jaga sebenarnya. Oke, siap, luar biasa. Dan kan tamu saya nggak berhenti-berhenti. Gitu, seperti itu. Oke, demikian sahabat Lugas TV, bincang-bincang kami dengan Ketua DPRD Kota Cilegon. Tentunya ada manfaat yang kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya Kota Cilegon, di mana batas kemampuan diatur oleh undang-undang dan aturan sebagai kontrol publik kepada masyarakat. Bukannya Kang Isro dengan teman-teman anggota dewannya bukannya mau frontal, tapi ada sebagai kontrol atau advokasi yang dibatasi dengan aturan. Kira-kira gitu ya, Kang ya. Untuk intisari saya serahkan kepada Pak Blangkon. Ya. Baik, terima kasih Bang Badiah. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di pagi ini. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Di sini Pak Blangkon hanya menangkap beberapa benang merah atau intisari. Konsekuensi menjadi pejabat publik, ya dikritik, dihina, bahkan dihujat. Yang ikut berpolitik itu partainya, bukan Kang Isro-nya. Belum pernah menjadi anggota partai yang lain dan 2 periode menjadi dewan. Baju kuning selalu dominan di gedung DPRD Cilegon. Berganti baju partai hal yang biasa. Tapi menyukai baju partai yang lama dan setia mungkin luar biasa. Dan yang terakhir,
bila sampah menjadi rupiah. Tentunya semoga nantinya di jalanan tampak indah tanpa sampah. Sampai jumpa di season berikut.